Semangat pagi sahabat Wonder Woman. Yuk kita berbagi lagi nih. Saya akan berbagi dengan pengalaman saya sendiri tentunya ya, bukan pengalaman orang lain. Ini terjadi sangat cepat sih saya pikir ya. Karena apa? Saya ini pernah kemarin sekitar 2 bulan yang lalu tiba-tiba terpuruk banget. Terpuruknya karena apa? Karena saya ini mendapatkan ujian. Sepeninggal ibu saya, tiba-tiba banyak sekali orang yang nagih utang sama saya, teman-teman ya. Ada yang tanah ibu saya digadaikan, ada yang katanya ibu saya punya utang banyak. Saya juga heran, kok bisa ya, padahal kan ibu saya sendiri orangnya sangat baik. Ibu saya itu sangat-sangat penolong. Dan saya pun ternyata katanya juga ada utang. Nah, utang ini saya juga bingung ya. Tapi karena saya tidak mau banyak bicara, tidak mau banyak banyak komentar dengan orang-orang, akhirnya oke lah saya sanggupin. Tapi yang penting benar-benar memang mereka bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka katakan tentang keluarga kami. Nah, ini saya dalam keadaan bingung begini kan, saya udah kehabisan aset saya ini sudah tinggal aset tidak bergerak ya. Saya habis merehab rumah saya 2, saya bikin toko juga baru setengah jadi. Kendaraan saya pun tinggal kendaraan yang biasa, jadi otomatis uang cash pun sudah tidak ada. Nah, di saat itu saya sendiri bingung, kan saya sendirian teman-teman ya, dalam arti saya saat ini memang belum ada pendamping. Nah, lalu saya sendiri harus gimana gitu ya. Saya kata orang, yuk ke orang bisa, saya sendiri aduh enggak deh, karena bukan apa-apa. Ke orang bisa ini kan kita harus benar-benar percaya. Sementara saya sendiri percaya sih, cuman kayaknya saya tidak ini, hati saya tidak klik gitu kan. Nah, tiba-tiba ada tetangga yang begini katanya, teteh ya kan, saya panggilannya teteh. Teteh, aku ingin bantu teteh, tapi sayangnya teteh nggak percaya sih katanya sama orang kebatinan gitu. Terus saya bilang gimana? Ya udah katanya saya bantu teteh, katanya mau jual tanah. Mana tanah yang di mana? Nah, akhirnya saya bilang oke lah, ini saya mau jual 4 bidang tanah, cuman 2 bidang tanah dulu gitu kan. Nah, akhirnya si tetangga itu dengan biaya sendiri pergi sendiri ke orang bisa katanya gitu kan. Nah, terus selang ada mungkin setengah hari ya, sekitar 8 jam lah, dia datang lagi. Teteh udah katanya, saya udah nanya ke orang bisa, insya Allah katanya semua masalah akan teratasi dengan baik dan tanah ini pun akan segera ada yang beli. Tentunya saya sendiri senang banget teman-teman ya. Senangnya karena apa? Karena ini kabar baik otomatis kalau misalkan tanah saya ada yang terjual, otomatis dong utang keluarga saya juga akan terbayar. Dan saya akan punya aset yang lain, saya akan punya uang cash teman-teman ya. Nah, saya karena saya sendiri kan memang muslim ya, lalu saya sendiri suka ibadah. Nah, dalam ibadah itu akhirnya saya pun berserahlah sama Tuhan yang Maha Kuasa, sama Allah yang Maha Kuasa. Saya hanya melakukan hal-hal biasa ya, sholat 5 waktu. Lalu saya sendiri tambahkan di dalam sholat itu, sehabis sholat isya biasanya saya melakukan sholat hajat 4 rakaat. Lalu saya melakukan sholat tobat 4 rakaat sebelum tidur. Dalam tobat itu saya minta maaf kepada siapapun, pada diri sendiri, pada ibu, pada bapak, pada almarhum suami saya, sama orang-orang yang sudah memang merasa dirugikan, sama almarhumah putri saya juga, pada semuanya saya minta maaf. Lalu setelah itu sebelum tidur saya selalu afirmasi yang baik, seolah-olah saya ini sudah kaya raya, utang sudah lunas, lalu bersyukur, terima kasih Tuhan, semua masalah-masalah saya sudah beres atas izin dari Tuhan gitu. Nah, saya afirmasi juga teman-teman ya. Dan setiap pagi, setiap sebelum sholat subuh, saya selalu membiasakan sholat di masjid kan. Saya sering sholat di masjid karena masjidnya kan masjid keluarga ya, ada di depan rumah saya. Jadi sebelum saya sholat subuh biasanya saya sholat hajat dulu 4 rakaat teman-teman ya. Sholat hajat supaya semuanya dimudahkan. Nah, ini hanya berlangsung kurang lebih 1 minggu teman-teman ya. Tiba-tiba ada kejadian, ada peristiwa yang benar-benar saya pun sangat kaget. Dan peristiwa itu saya ketemu seseorang yang bisa menyelesaikan semua masalah saya. Nah, masalah ini ternyata di luar dugaan, di luar ekspektasi. Saya ketemu sama
kerabat ya, kerabat jauh sih. Ternyata dia sendiri, ini mohon maaf nih saya curhat ya, boleh kan curhat. Ternyata beliau ini sudah 1 tahun kurang lebih ditinggal meninggal sama istrinya, lalu putrinya juga sudah meninggal 6 tahun yang lalu. Jadi dia tinggal hanya 1 cucunya aja. Kok latar belakangnya sama, soalnya pun suami saya pun meninggal. Lalu lagi anak saya juga, putri saya juga kan sudah tiada kan, baru beberapa bulan ini kan. Nah lalu kami bertemu di suatu hajatan di sepupu di kampung ya. Tiba-tiba ketemu, padahal udah 30 tahun loh nggak ketemu sama dia. Nah lalu kan karena kita kenal ya, karena kita kerabat, ngobrol akrab gitu kan. Sampai dia bilang, kamu kesulitan apa sih sekarang katanya. Aku bilang semuanya, aku sebutkan, aku sebutkan sama dia. Dia bilang nggak usah takut katanya, apa aja mudah-mudahan aku bisa nolong katanya. Luar biasa teman-teman ya. Mulai mau bisa yang tergade dia tebus, lalu hutang piutang yang kecil-kecil, hutang yang kecil-kecil dia bayar. Jadi tanpa saya minta, sampai dia bilang udah kamu sekarang tidak usah banyak pikiran katanya, biar kamu sehat, toh katanya kamu tuh kerabat saya juga gitu. Nah sampai dia menawarkan, yuk ingin usaha apa. Nah dia sekarang sedang menjual salah satu aset di kota lain ya. Dia sekarang sedang jual rumah. Bahkan dia bilang sok mau usaha apa katanya, dari uang itu nanti uangnya akan dikasihkan ke saya semuanya katanya. Luar biasa teman-teman ya. Nah inilah luar biasanya teman-teman ya. Sampai saya sendiri malu hati, aduh jangan-jangan nanti saya dikira matre. Tapi kata dia, katanya enggak, kamu enggak matre, justru ini kesadaran saya katanya, siapa tahu ini akan membantu saya, membantu kamu juga dalam keterpurukan ini, mudah-mudahan kita bisa bangkit, dia bilang. Mungkin dia merasa punya kesempatan untuk bertemu sama orang senasib sama dia ya, dan ini juga salah satu keajaiban. Nah, jadi ini saya yakin ini keajaiban dari Tuhan. Setelah kita berserah, kita melakukan sholat tobat, kita melakukan juga sholat hajat, dan yang terutama kita memang percaya menyerahkan semua masalah pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi setelah kita menyerahkan semua masalah kepada Tuhan, pada Maha Kuasa, ternyata Tuhan ini tidak tidur. Ternyata makna dari berserah ini sangat-sangat esensial dan sangat tinggi teman-teman ya. Kalau saya bisa menyelesaikan masalah ini lewat berserah dengan cara saya, dengan cara melakukan sholat tobat, dengan cara melakukan sholat hajat, dengan cara melakukan kebaikan. Nah siapa tahu teman-teman sendiri juga bisa mengambil insight-nya dan bisa mengambil pengalaman saya. Karena pengalaman saya ini bukan yang direka-reka, tapi ini kenyataan teman-teman ya. Bukan saya pamer, tapi supaya teman-teman juga bisa mengambil intisarinya dari semua pengalaman ini, sehingga kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan cara yang sudah saya alami. Oke, sekian dulu, wassalam.